Setelah eskalasi politik di Timur Tengah kian panas, Rusia mengirim S-400 Triumph ke Iran. S-400 merupakan sistem pelontar rudal canggih dan mematikan karena sekali tembak bisa meruntuhkan 36 sasaran. Kehadiran senjata-senjata Rusia ke Iran itu dalam rangka membantu negara sahabatnya itu untuk melawan Israel dan Amerika Serikat atau AS. Tensi di Timur Tengah kian meningkat setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran 21 Juli 2024. Hamas dan Iran menuduh Israel berada di balik pembunuhan tersebut dan bertekad melakukan pembalasan. Segera setelah itu, Amerika Serikat pun mengirimkan bantuan kapal induk USS Abraham Lincoln untuk menemani USS Theodore Roosevelt yang sudah terlebih dahulu ke Timur Tengah. AS juga mengirim 12 kapal perang sekaligus berbagai pesawat tempur. Kehadiran kapal dan pesawat perang AS sebagai antisipasi untuk menghadapi perang melawan Iran. Rusia sebagai sahabat Iran tak mau tertinggal diam. Pesawat pengangkut Rusia sudah bolak-balik ke Teheran untuk mengirim senjata. Kini, Rusia juga mengirim S-400 Triumph yang mematikan tersebut. Beberapa media melaporkan S-400 milik Rusia itu sudah dipasang Iran. Pejabat Iran seperti dikutip New York Times mengonfirmasi bahwa Iran sudah mendapatkan S-400 dari Rusia. Selain itu, Rusia juga sudah mengirim sistem pertahanan elektronik Murmansk BN dan berbagai senjata lain. Sebelumnya, Iran sudah memiliki S-300 senjata varian lama dari S-400. Dikembangkan oleh Alma Central Rusia, S-400 menggantikan peran S-300. Sistem rudal ini sudah beroperasi sejak 2007. Rusia membentuk 4 resimen S-400 untuk menjaga wilayah udaranya, terutama di daerah Moskow, daerah Baltik, dan wilayah Rusia Timur. Dikabarkan S-400 mampu melontarkan rudal yang bisa memburu 36 target sekaligus, baik pesawat tempur, pesawat tanpa awak, maupun menangkal rudal lawan. S-400 memiliki jangkauan tembak sejauh 400 km sehingga sangat efektif dalam melindungi pertahanan negara. Mampu terbang dalam ketinggian 30 km, S-400 memiliki reaksi sangat cepat dalam menembak sasaran. S-400 menggunakan 4 jenis rudal baru, meski juga masih bisa melontarkan rudal yang digunakan S-300. Rudal 40N6 yang dilontarkan S-400 dilengkapi radar homing aktif untuk mencegah target udara dengan jangkauan sangat jauh. S-400 juga bisa menembakkan rudal darat ke udara kelas menengah seperti 9M96E dan 9M96E2. Kemampuannya menyerang target yang bergerak cepat seperti pesawat tempur membuat S-400 sangat efektif dan menakutkan. Sebelumnya, drone tanpa awak Iran telah memantau pergerakan kapal perang Amerika Serikat dan Spanyol. Mereka diketahui beroperasi di Teluk Persia dan membuat Iran semakin waspada dan jaga-jaga. Ini adalah S-400 Triumph, sedangkan NATO memberinya nama SA-21 Growler. S-400 adalah sistem rudal permukaan ke udara yang dikembangkan oleh Rusia sebagai upgrade dari keluarga sistem S-300. Sistem rudal ini dikembangkan untuk menyikat jet tempur, rudal jelajah, dan pesawat tak berawak atau drone. S-400 menggunakan seri rudal 48N6 yang bisa menjangkau target pada jarak 250 km dan pada ketinggian hingga 27 km. Seri rudal lain yang digunakan S-400 adalah 40N6. Rudal ini memiliki jangkauan lebih luas hingga 400 km. Rudal ini menggunakan hulu ledak fragmentasi berdaya ledak 143 kg. Sistem S-400 bersifat mobile dan mencakup pusat kendali serta beberapa elemen peluncuran rudal yang masing-masing bisa mencapai 12 peluncur. Sistem ini sangat fleksibel dan memiliki harga yang lebih terjangkau. S-400 setidaknya 2 kali lebih murah dari sistem Patriot Amerika. S-400 pada dasarnya adalah pengembangan dari sistem pertahanan udara S-300 yang telah digunakan sejak tahun 1978. S-300 dikembangkan menjadi banyak varian dan cikal bakal dari S-400 adalah varian S-300 PMU-3. Namun, untuk meningkatkan nilai marketing, S-300 PMU-3 diubah menjadi nama yang baru yaitu S-400 dengan julukan Triumph yang berarti kemenangan. S-400 mulai dikembangkan pada akhir dekade 80-an. Awalnya, sistem ini direncanakan bisa beroperasi mulai tahun 2001. Tetapi, karena beberapa permasalahan teknis dan penundaan, S-400 baru resmi dioperasikan tahun 2007. Pengembangan utama dari S-400 adalah pengembangan radar yang lebih canggih dan software baru yang lebih handal. Juga, penambahan 4 jenis rudal baru dengan jarak yang lebih jauh. Filosofi dari pengembangan S-400 adalah untuk menjawab kebutuhan zaman dalam menghadapi tipe ancaman yang semakin kompleks. Ancaman serangan udara modern yang harus diantisipasi diantaranya adalah ancaman dari target udara yang terbang dengan ketinggian rendah dan sangat rendah. Ini berupa pesawat terbang tanpa awak atau UAV yang terbang rendah atau rudal jelajah dengan kemampuan terbang neck on earth yang ketinggian terbangnya sangat rendah.
Kemudian, target udara dengan radar cross-section yang semakin kecil. Dengan berkembangnya teknologi stealth atau siluman, radar cross-section dari target udara semakin kecil sehingga semakin sulit untuk dideteksi oleh radar. Kuantitas atau jumlah ancaman udara yang semakin meningkat. Musuh bisa saja mengirimkan UAV dalam jumlah yang sangat banyak untuk memancing rudal pertahanan udara ditembakkan. Setelah stok rudal hanyut habis, barulah musuh meluncurkan serangan udara yang sesungguhnya. Terakhir, menghadapi ancaman perang elektronika dengan serangan jamming yang dipancarkan oleh musuh. Untuk menjawab tantangan tersebut, S-400 dirancang sebagai sistem pertahanan udara yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, memiliki kemampuan multiperan untuk beragam tipe ancaman serangan udara. Kedua, bisa mengakomodasi dan diintegrasikan dengan komponen sistem pertahanan udara yang sudah ada sebelumnya, juga dengan sistem pertahanan udara dalam platform yang berbeda. Kemudian, memiliki kemampuan mobilitas penuh dan dapat digelar dalam waktu yang singkat. Lalu, letalitas yang tinggi dan tahan terhadap serangan jamming, serta arsitektur sistem yang full modular, sehingga memungkinkan pengembangan lebih lanjut dengan penambahan komponen baru. Sebagai sebuah sistem pertahanan udara yang terintegrasi, S-400 terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen S-400 terdiri dari 4 komponen inti sebagai berikut. Pertama, pusat dari sistem S-400 adalah Battle Management System yang bernama 30K6E. Battle Management System ini sendiri terdiri dari 2 unsur, yaitu kendaraan komando 55K6E dan radar 91N6E. Kendaraan komando 55K6E mengendalikan seluruh komponen dari sistem S-400. Pusat komando ini juga mengumpulkan informasi secara real-time dari seluruh komponen. Seluruh data dari jaringan radar dikumpulkan, diproses, dan dianalisa untuk menilai tingkat ancaman, kemudian diambil prioritas ancaman mana yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Pusat Komando 55K6E diawaki oleh 5 personil, terdiri dari 1 komandan unit pertahanan udara, 1 petugas manajemen situasi udara, 2 petugas kontrol penembakan, dan 1 orang engineer. Kendaraan komando ini dibangun dari platform truk Ural 5323. Unsur kedua dari Battle Management System 30K6E adalah radar 96N6E. Radar yang oleh NATO dijuluki Big Bird ini merupakan radar surveillance and tracking dengan jangkauan hingga 600 km, tentu tergantung jenis targetnya. Radar ini mampu mendeteksi pesawat bom berukuran besar hingga jarak 600 km. Sementara untuk target dengan radar cross-section lebih kecil, misalnya rudal dengan RCS 0,4 meter persegi, baru dapat dideteksi pada jarak sekitar 280 km. Radar ini merupakan upgrade dari radar 64N6 dengan antena yang sama namun dengan daya yang lebih kuat. Radar ini beroperasi pada gelombang S-band, yaitu di frekuensi antara 2 hingga 4 GHz. Radar 96N6E mampu melacak hingga 300 target udara. Truk MZKT-7930 menjadi platform dari radar ini. Komponen inti kedua dari sistem S-400 adalah Fire Unit atau unit penembakan yang dinamakan 98ZH6E. Unit penembakan ini terdiri dari 2 unsur, yaitu Radar Engagement and Fire Control dan kendaraan peluncur rudal yang disebut TEL atau Transporter Erector Launcher. Disebut demikian karena saat ditembakkan, rudal dalam posisi vertikal. Radar yang digunakan dalam komponen unit penembakan adalah radar 92N6E, oleh NATO dijuluki sebagai Gravestone. Radar ini berfungsi untuk melacak target dan mengendalikan rudal yang ditembakkan menuju ke arah target. Radar dengan jangkauan deteksi 400 km ini mampu melacak 100 target udara dan saat penembakan mampu mengendalikan 6 rudal sekaligus menuju sasaran yang berbeda. Radar ini juga diangkut oleh truk MZKT-7930. Radar juga dapat dipasangkan pada tiang 40V6M. Ini digunakan jika unit penembakan ditempatkan di tengah hutan lebat agar tidak terhalang pepohonan.